Halo semuanya, kembali dengan aku di channel Mitsuki. Kali ini aku bakal bawain alur cerita film Ultraman yang cukup menarik nih, yang berjudul Ultraman Mebius. Dimulai dari part 1 sampai part terakhirnya ya. Oke, kita langsung masuk ke part 1-nya. Di sini gue kalau gak salah bakal masuk. Oke, kita langsung ke inti videonya. Sebelum itu, kalian jangan lupa share dulu ya, dan like, subscribe-nya, dan terima kasih. Pada suatu hari, Ultraman akan menunjuk Ultraman muda yang bernama Ultraman Mebius. Ia disuruh turun ke bumi untuk menyusul seperti pendahulu-pendahulunya Ultraman pendahulunya. Ultraman Mebius pun turun ke bumi. Sesamanya di bumi, Ultraman Mebius menggunakan Human Form yang bernama Mirai Hibino. Dan di situ ia juga bertemu seorang yang bernama Ryu. Di situ dia bilang bahwa ia adalah pelindung bumi dengan tim yang bernama Guis. Tidak lama benda hidup terdeteksi di luar angkasa sedang menekan di bumi. Setelah ini itu adalah Kaiju. Lalu tim Guis pun ditunjuk untuk melawan Kaiju tersebut untuk agar malam tidak tiba di bumi. Namun hasilnya satu persatu pesawat Guis meledak semua, hanya tinggal satu. Diperkenalkan juga beberapa orang yang bernama Konomi, Jolji, dan Tempe, dan Marina. Konomi sendiri adalah guru TK yang mencoba untuk menyelamatkan anak-anak TK dan seekor kelinci yang dirawat baik oleh anak-anak TK tersebut. Karena kemunculan Kaiju yang tiba di bumi ya. Di situ Kapten Serizawa dan Ryu pun terkena masalah, dan akhirnya di situ Kapten Serizawa pun tidak ingin menyanyiakan nyawanya, dan ia pun menampakkan pesawatnya ke Kaijunya sehingga ia pun tiada. Mirai pun langsung berubah menjadi Ultraman Mebius dan mengalahkan Kaiju tersebut. Mebius yang mencoba diserang pun berlindung ke gedung. Gedung itu jadikan tameng, dan lalu diakhiri dengan ultinya. Warga pun bersorak karena Ultraman berhasil mengalahkan Kaiju tersebut. Tapi Ryu tidak bilang bahwa Ultraman itu telah menghancurkan gedung-gedung di sekitarnya. Lalu malamnya Mirai pun bertemu dengan Ryu untuk mengajak Ryu bergabung kembali ke tim Guis dan berjuang bersama. Di situ terlihat ada salah satu orang wanita yang cukup misterius. Keesokannya, Ryu pun mengajak beberapa orang untuk bergabung ke tim Guis, tapi mereka menolak karena mempunyai kesibukan masing-masing. Tetapi mereka memujuk mereka untuk mewarnai pesawat tempur, dan tiba-tiba seekor Kaiju pun muncul yang bernama Gudon. Lalu Kapten pun mengarahkan mereka untuk mengalahkan Gudon dengan pesawat tempur terbarunya yang canggih. Gudon pun cukup terbuat kesulitan ya. Lalu akhirnya Mirai pun berubah menjadi Ultraman Mebius dan kembali lagi bertarung. Di situ Ultraman Mebius membawa Gudon ke tempat lain untuk bertarung. Itu Mebius pun menggunakan alat terbarunya, yaitu pedangnya ya. Wah, ini cukup keren parah. Dan Mebius pun mengakhiri pertarungan dengan ulti terbarunya. Hari berganti, Kai sedang menyelidiki gunung berapi, dan lalu tiba-tiba nasnya seekor kaiju pun muncul yang bernama Burdon. Dimana kaiju ini tuh pernah mengalahkan salah satu Ultraman. Tanpa banyak problem lagi, mereka pun langsung berubah menjadi Ultraman Mebius dan langsung bertarung. Namun di situ Mebius cukup kewalahan, baru sebentar langsung kewalahan waktunya. Di situ Guys pun datang untuk membantu, dan lalu kaiju itu pun melarikan diri. Mereka pun di situ sedang menyelidiki kematian Ultraman. Lalu di situ terlihat Mirai cukup terluka. Tapi tiba-tiba Kaiju itu muncul kembali. Lalu TP yang sudah membuat rencana pun akhirnya disuruh nembak. Itulah ya yang melindung di itu lah ya. Pokoknya yang ada melindung kayak balon gitu ya. Apa namanya itu ya. Dan akhirnya Mirai pun langsung berubah menjadi Ultraman Mebius dan langsung melawannya. Berkat bantuan Mebius dan kerjasama tim, akhirnya berhasil mengalahkan Kaiju tersebut. Lagi-lagi seorang wanita misterius itu lagi-lagi muncul, coy.
Pada suatu hari, tim guys pun membuat alat yang bisa memanggil kaiju. Dan di situ, uji cepat pun mencoba untuk memanggil kaiju yang bernama Mekolas ya. Dan itu cukup berhasil ya. Cuman ada kekurangannya nih. Dimana di situ ia hanya bisa bertahan cuma 1 menit doang. Lalu kaiju luar angkasa pun tiba ke bumi yang bernama Kalbim, yang langsung diserang oleh tim guys. Konami yang dipersiapkan untuk mensummon kaiju Mekolas pun akhirnya disummon untuk kaiju Mekolas, tapi sayangnya ia malah lari. Dan di wanita misterius itu pun muncul kembali. Tiba-tiba Kalbim pun muncul lagi tuh tengah-tengah kota tuh. Konami pun memanggil kembali Mekolas. Disusul prajurit muda Ultraman Mebius yang langsung berubah. Disitu Ultraman Mebius cukup kuat awalnya tuh, dan ya lama-lama juga ya berhasil mengalahkannya juga dengan pedangnya. Lalu wanita misterius itu lagi-lagi memanggil dinosaur yang tiba-tiba langsung dihancurkan oleh Ultraman biru yang misterius. Kesukaannya kaiju buat yang bernama Sadora pun muncul dan menyulitkan tim guys karena kabutnya yang tebal banget. Mirai pun mengejar wanita misterius itu, sementara Ryu kaget karena menemui Kapten Rizawa masih hidup. Lalu malam harinya Sadora malah muncul di tengah kota yang membuat kesulitan tim guys lagi. Dan lalu Mirai pun langsung berubah menjadi Ultraman Mebius dan melawan kaiju tersebut. Walaupun sudah dibantu tim guys, tapi Mebius cukup kewalahan ya. Dan lalu tiba-tiba ternyata sosok kaiju itu muncul satu lagi. Wah, tentunya itu Mebius kewalahan banget lah ya. Tiba-tiba sosok raksasa biru misterius pun muncul yang disebut Tsurugi. Hari berganti, nampaknya Kapten Rizawa dan wanita misterius itu sedang bertempur tuh, yang sangat saling benci parah tuh. Apa adu mekanik dong? Nampaknya di tim guys, dia satu tim kaiju yang menghilang tiba-tiba dimakan oleh kaiju yang sangat cepat gerakannya. Sementara Ryu dan Rena nampaknya sedang menyelidiki di dasar laut dan menemukan wanita misterius itu memanggil kaiju yang bernama Toontails. Melihat itu, Mirai pun langsung berubah menjadi Ultraman Mebius dan langsung bertarung di bawah air. Sayangnya, Ultraman Mebius bertarung di bawah air itu cukup kewalahan banget ya. Dan lalu di situ pun tiba-tiba bantuan pun datang dari tim guys dan berhasil mengalahkan kaiju tersebut. Tiba-tiba wanita misteri itu berubah menjadi kaiju yang di situ. Kaiju itu berniat untuk memakan Ultraman Mebius dan tiba-tiba Tsurugi pun datang. What's up bro, ya guys ya, itulah tadi untuk alur cerita Ultraman Mebius bagian 1 atau part satunya. Kalau kalian pengen lebih lanjut tahu atau lebih lanjut penasaran dengan alur cerita film Ultraman Mebius, kalian bisa tunggu aja part 2 nya, segera gue upload dah. Oh ya, buat yang kalian mungkin udah nunggu part 3 nya Ultraman 3, sabar ya weh, guys, sini lagi banyak buat alur cerita Ultraman dulu. So termasuk nonton kali ini, dan sampai jumpa di next video, dan see you next time and